pandemi kan full online ya, tapi kan kedepannya juga udah mulai di hybridin nih. Iya. Jadi ada beberapa tatap muka, ada beberapa ini. Cuma dulu sih sebelumnya sih sempat tatap muka. Em, kalau ngajar online, perbedaannya itu kadang-kadang orang berpikir kalau saya ngajar face to face terus ngajar online hanya ditransfer aja. Em, Kalau kenyataannya sih sebenarnya nggak gitu, karena kalau kita ngajar online itu mahasiswanya juga harus aktif. Kalau kita cuman lecturing terus mereka nggak ada kegiatan, misalnya nggak ada aktivitas ya, kita soalnya kalau nggak ada ketemuan, misalnya nggak ada face to face, kita nggak bisa ngasih mereka activities untuk belajar mengajar. Nah, aktivitiesnya kalau online itu biasanya bisa discussion board, bisa juga ada assignments. Jadi kalau di ngajar online tuh kita biasanya bagi mingguan gitu. Kalau di Indonesia satu semester berapa minggu? Biar gampang Pak Isan bisa ini dulu deh. Kalau mau biar Bu Meta kebayang, kasih lihat kuliahnya Pak Isan kayak gimana. Ya, Cepet aja lah, cepet 2 menitan gitu. Share screen. Pak Isan ada emang. Pak Isan, Pak Irwan, jadi salah ngomong gua. ya ganti nama, bikin kalau orang Jawa bilangnya, Pak Ono gitu, bikin ini Cenang Abang. Soalnya ada yang Pak Isan juga satu lagi. Kagak nongol orangnya. Kemarin dibully habis. Saya share materi saya bentar ya. Ya. Itu aja, e-learningnya aja kalau bisa sih. Ini Bu Meta bisa akses ke e-learning kita loh, hati-hati. Coba saya lihat ini e-learningnya. Ini yang lain belum pada nongol, pada kemana nih? Alah, kemarin bilangnya belum pada nongol. Bagian kali Pak. Saya sih udah jam 3 jam 4 juga udah nongol, saya udah hidup saya mah. Pak Ono ikut siskamling soalnya. Iya. Pengalaman pribadi itu namanya. Pak, Nah itu Pak, juga menjadi kendala sih sebenarnya Bu Meta. apa? Sering, iya ibaratnya kalau waktu offline kan kita enak tuh interaksinya gitu kan, ngasih exercise gitu kan. Kita bisa sambil diem tapi ngeliatin gitu apa yang mereka lakukan, kita bisa pantau gitu. Kalau mereka salah bisa langsung kita lurusin gitu. Oh di sini salah nih, coba buat ini. Tapi kalau online kan ketika kita kasih exercise gitu kan, kita diem aja cengok gitu kan. Diem, kita nggak bisa tahu gitu yang mereka lakukan itu salah atau benar, atau malah mereka nggak ngerjain sama sekali gitu. So, that is a good point. So, bagaimana caranya agar kalau di online sama dengan mahasiswa punya experience the same as face to face? Gimana caranya? Bisa dengan berbagai macam aktivitas. Contohnya misalnya saya pikir misalnya discussion board, dikasih questions dan mereka bisa jawab, dikasih activities, quizzes. So kalau di Moodle soalnya ada banyak macamnya activities yang bisa dikerjakan, dan tentu checkingnya nggak on time ya, nggak synchronous. Ngeceknya misalnya, okay, here is the activities, terus is this questions, terus mereka jawab. Nah, the instrukturnya yang memberikan feedback di discussion board itu, jadinya kita harus lebih
kalau ngajar online sebenarnya lebih um, is it what logika teknik digital, analysis design sistem informasi. Oh itu ya, coba lihat. I'm not sure. Sistem informasi ya, ada sistemnya ya. Kayaknya Sistem pemrograman anak. Ya ini kayaknya analisa sama desain sistem informasi kayaknya ini dia. Coba. Pak Irwan, nama mata kuliahnya apa ya? Ini ya? Analisis and design sistem. Presentasi sih, kalau nggak yang cloud computing aja mungkin lebih gampang dicari. Oh, yang cloud computing. Ini tadi mau share kagak bisa soalnya. Oh. Ini yang TI 128 ini ya? Iya, ini informatika. Ini saya lagi share screen nggak ya? Oh, dia lagi share screen. Ya, ini dia, Bu. Nih, kondisinya. Oke. So, kalau online, jadi 100% online, setiap minggu itu biasanya kita ada something that the mahasiswanya aku harus ngerjain gitu. Ini 100% online, Pak Irwan. Untuk sekarang iya Bu, ya. Oke. So, Pak Irwan ada pertemuan pertama ini PDF. Good job. Kalau kita punya lecture PDF itu yang terbaik. Jadi supaya mereka nggak download PowerPoint misalnya. Jadi PDF that's a good way. Ask everything. Okay. So that's ask everything. Ini discussion topic kan. Jadi ini maksudnya kalau untuk ask everything ini apa untuk seluruh okay. So this is only for that week. Yeah, only for that week. Okay. Terus mahasiswanya ngapain nih? Satu jadi Februari 21st February to 27 February mereka ngapain? Tasknya apa? Not every week sih. Yes, aduh jadi ini. Pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa kali. Yeah, sorry, sometimes my brain is just. Bu Meta otaknya bahasa Inggris soalnya. Nggak tiap minggu sih, soalnya nggak tahu ya, ini dari saya pribadi sih. Soalnya saya ngerasa kalau tiap minggu gitu saya kasih tugas gitu, saya kasih takutnya mahasiswanya tuh keberatan gitu, atau mereka ntar jadi sebel sendiri gitu dengan mata kuliah tiap minggu tugas, tiap minggu tugas, tiap break tugas. Jadi oh ini tugas nih. Saya batasin gitu, cuma tiga minggu atau per berapa week gitu. Kalau emang butuh ada tugas ya buatin, tapi biasa sih nggak selalu tiap minggu tuh ada tugas. Okay. Nah, kalau Pak Irwan ngajar face to face, pertemuannya berapa kali? Seminggu sekali, 2 minggu sekali? Sama sih, seminggu sekali. Seminggu sekali. Nah, jadi kalau di Amerika ya kita punya namanya seat time. Kalau 3 credit hours itu 135 seat time hours. Itu termasuk dengan reading, mereka lihat video, terus ngerjain tugas. Nah, kalau Pak Irwan ngajar pertemuan misalnya di kelas, itu Pak Irwan lecture atau ada aktivitas biasanya? Ya mix dua-duanya sih, lecture iya, aktivitas iya. Nah, bisa pikirkan kalau misalnya ini aktivitas, apa aktivitasnya, and bisa nggak dipindahkan aktivitasnya itu ke online. Nah, kalau ini misalnya ada mata kuliah nih, ada lecture. Bagaimana Pak Irwan tahu kalau anak-anak itu ngerti gitu? How do you know that they get it? They get what you said. They get what the learning outcomes that you have. How do you know? Okay. So itu
itu yang saya maksudkan dengan tugas. So tugas doesn't mean bikin paper atau writing something. Tugas bisa juga pakai quiz, pakai self quiz atau discussion board. Nah, Pak Iwan ini bagus ada ask everything. Nah, misalnya diberitahu ke anak-anak nih, oke, ini pertemuan pertama ini modulnya mengenai ABC. Nah, dari modul ABC itu apa yang kamu nggak ngerti misalnya? Bisa dibilang ke anak-anak, oke, kamu harus nulis di Ask Everything itu apa aja yang kamu nggak ngerti. Nah, terus mereka harus selesai menulis tugas itu. Kita bikinlah tugas lah, tapi itu sebagai kayak discussion board. Dan Ask Everything kan set up sebagai discussion board. Jadi mereka harus misalnya kita ini Februari 21 Februari ini apa? Senin sampai Minggu gitu? Iya, Cuma itu hari Kamis. Nah, kalau ini misalnya hari Senin sampai Minggu. Jadi Senin lecture-nya nongol kan, terus dikasih tahu ke anak-anak, oke, hari Rebu kalian semua harus menuliskan apa aja yang nggak kalian ngerti di lecture ini misalnya. Nah, terus hari Sabtu satu orang harus ngasih komen ke at least 2 mahasiswa misalnya. Soalnya kadang-kadang kan pertanyaannya mahasiswa yang lain bisa jawab. Nah, atau misalnya dilihat pertanyaannya kadang-kadang, oh iya aku juga nggak ngerti ini. Terus gimana ini jawabannya? Jadi Pak Irwan juga bisa ngecek ini konten yang anak-anak nggak ngerti ini yang mana gitu. Jadi terus bisa juga Pak Irwan terus ngasih feedback di discussion board itu, sehingga walaupun online mahasiswanya aktif kan. Pak Iwan yang ngomong ya, wah aku nggak ngerti nih anak-anak ini baca apa enggak atau nyimak apa enggak, nggak ada aktivitasnya. Tapi kalau misalnya diberi tiap hari Senin harus baca lecture-nya, hari Rebo kalian harus sudah posting discussion board ngasih pertanyaan. Tiap hari Sabtu nanti semua harus menjawab postingan at least dua teman. Nah, jadi kita ada aktivitasnya di kelas online ini. Itu diwajibkan ya, Bu Meta? Ya. Jadi ini tergantung dari nge-push mahasiswanya. Yes. Jadi tergantung dari fakultasnya, dari dosennya, dari Pak Iwan. Nah, Pak Iwan kan yang mempunyai kelasnya. Nah, biasanya kalau kita punya syllabus, jadi kita tulis di situ apa aja outline-nya dari tiap modul itu apa aja. Ini ada korban satu lagi, Bu, Pak Ihsan tuh yang tadi saya sebut-sebut. Yang ini baru Ihsan, Pak. Nah, yang ini Ihsan beneran nih. Harus memperkenalkan diri dulu. Halo. Pak Ihsan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bu Meta bagaimana kabar? Baik-baik. Pak Ihsan ngajar apa? Saya ngajar software engineering, PKS Perangkat sama pemrograman semantik dan logika LS. Okay. So can you all see my screen? Okay. So let's see one course in say computer science.
Yes, benar. Ini biar kelihatan bedanya antara course yang kita buat sama course yang Bu Meta dan teman-teman buat. Enggak lah ya. Ini so kalau biasanya kalau kita di sini kalau online kita harus ada yang namanya syllabus. Syllabus itu kayak site map. Jadi anak-anak itu ngerti ini kuliahnya kuliah apa, mengenai apa. Terus tiap minggu ya kayak misalnya ini week 1 ini adalah unit learning outcomes-nya for that unit. Jadi mereka ngerti. Nah, terus course requirement. Jadi course requirement ini tergantung dari fakultinya. Apa aja requirements yang di course itu? Apakah ada discussion board? Apakah ada quizzes? Apa final exam atau assignments? Is up to you. So the course requirements is based on whatever you usually have. Kalau Pak Irwan biasanya apa aja Pak? Ini assignmentnya. Nah, jadi sebenarnya sih si access everything itu ya tujuan saya buat memang diharapkan seperti itu tuh. Ya cuman kalau mahasiswa, tapi cuman saya nggak wajibin gitu. Jadi ketika mahasiswanya pasif ya udah gitu kan. Itu access everything-nya ya mati juga, dead juga gitu. Ya. Nah, tapi kalau untuk assessment-nya biasa tadi ketika materinya menurut saya misalnya ini perlu dipahami, biasa saya kasih latihan gitu, exercise gitu. Supaya dia kerjakan gitu kan, ntar next week dikumpulin nih supaya saya tahu gitu kan mana yang paham mana yang enggak. Itu satu. Terus kedua, biasa ketika menjelang semester 2 nih biasanya tuh saya lebih arahin setelah UTS biasa tuh saya lebih arahin tuh supaya mahasiswa yang lebih aktif daripada saya. Biasa tuh saya buat diskusi kelompok kita mulai dalam bentuk project atau apapun. Nah, sebisa mungkin ya baik lagi supaya jadi sebelum UTS itu full materi gitu kan saya yang aktif, tapi ketika setelah UTS itu jadi mulai berbalik nih mahasiswa yang lebih aktif nih supaya dia yang lebih tahu. Kurang lebih seperti itu sih. Ya. So ini adalah course yang saya bikin tapi untuk instructor. Ini cuma 2 minggu. Ini course mapping. Jadi saya also kasih mereka student introduction. So, selalu kalau kita teaching online kita harus punya student introduction karena kan mereka nggak ketemu nih sama teman-teman. Nah, salah satu caranya itu adalah kita bikin student introduction. Jadi saya bilang ke studentnya actually adalah instructors yang di university saya. Saya bilang oke, ini kamu tolong bikin introduction mengenai diri kamu. Nah, terus mereka writing introduction. Nah, terus saya juga ask reply at least one other participants introduction. Nah, ini let's see, introductionnya dari Sidra. Sidra yang ama health science instructor, PhD in health science, bla bla bla. Terus Veronica jawabin, hey, I see you before. I'm glad that we're in a class again. Jadi kita start with interaction untuk mahasiswa supaya mereka saling kenal gitu. Karena mereka kan nggak ketemuan. Nah, kalau introduction biasanya nggak ada grading, cuman ya kita kasih tahu aja ke mereka, hey ini kalian kalau di kelas kan biasanya ketemuan, bisa ngobrol-ngobrol. Nah, di sini ini yang ketemuannya harus sebagai instruktur kita harus memberikan ruang gitu. Ya, ruangan untuk mereka bisa berinteraksi. Nah, terus saya bilang oke, di sini ada learning guide-nya, ada lectures-nya. Saya bilang ya ini task-nya, jadi mereka ngerti apa task-nya yang harus mereka kerjakan. Terus saya kasih lectures ya. So lecture bisa juga kita bisa juga ngambil dari YouTube.
Nah, di sini saya embed di Moodle itu sendiri, jadi nggak keluar dari Moodle, dari LMS-nya. Jadi bisa ngasih lectures di sini. Terus ada juga reading assignment. So reading assignment-nya terserah mau diberi reading assignment based dari buku yang mereka kudu beli, atau biasanya kalau di institusi saya ini soalnya kan free tuition, jadi semuanya itu free. Jadi kita biasanya ngambil textbooknya juga free textbook. Nah, jadi mereka semua saya bilangin oke, ini readingnya harus dibaca. Nah, habis mereka baca reading, ada discussion assignment. Nah, ini yang discussion assignment ini yang di grade, jadi mereka dapat grade untuk itu, untuk discussion assignment. Nah, kayak gini misalnya. Dan mereka juga sama seperti introduction, jadi nulis, menjawab dari pertanyaan, terus mereka it's actually all instructors, so students yang lain memberi posting response dari posting itu. Nah, instructor bisa juga interject di sini, memberikan feedback. So this is something that you can do, but it is up to you. It is your course. You do what you think is best. Like Pak Irwan bilang, oke, kalau sebelum UTS Pak Irwan yang lebih aktif. Habis UTS mereka yang lebih aktif. Nah, habis UTS misalnya discussion boardnya bisa bilang, coba pertanyaan di UTS yang kalian nggak bisa jawab dengan benar. Nah, tulis di situ. Nah, terus minta anak-anak untuk jawab. Jadi satu anak harus jawab misalnya 2 posting. Jadinya mereka jadi aktif, yang ngerti dari pertanyaan itu, yang temannya nggak bisa jawab. So jadi mereka lebih aktif habis UTS misalnya. Itu bisa seperti itu. Ini sama juga kalau di sini ini live course now. This is term 2. Ini udah ada yang datang lagi nih, Bu. Udah ada Bu Tuti, ada Pak Mardiansyah. Silahkan memperkenalkan diri ke dosennya Bu Meta. Bu Tuti, Pak Mardiansyah, apa kabar? Yang kelihatan gambarnya doang. Oh, atau Bu Tuti keluarkan. Monggo Bu Tuti. Suaranya nggak kedengeran. Suaranya nggak ada Bu Tuti. Audionya nggak keluar. Pak Mardiansyah juga nggak ada. Pak Mardiansyah, coba. Tadi Oke, so Pak Ihsan, Pak Irwan, gimana? Ada pertanyaan? Si Pak Ihsan suruh ngasih lihat kuliahnya, Bu, biar kelihatan tuh makhluknya seperti apa. Pak Ihsan. Dear Prof. Nggak, kasih lihat kuliahnya ke Bu Meta. Coba Bu Tuti, suaranya kedengeran nggak ya? Mic-nya sentimen, mic-nya ini, mikrofonnya ini. Ngamuk. Di lo dulu mungkin Bu Tuti. Iya, belum di low. Nah, Itu Pak Ihsan itu suaranya. Coba Ihsan, kuliahnya yang mana Pak Ihsan? Biar kasih lihat dah. Pak Ihsan kuliahnya apa? rekayasa perangkat lunak.
Bisa kasih atau saya kasih lihat Perangkat lunak. rekayasa perangkat lunak sih. Software engineering bahasa Inggrisnya sih. Coba. Nih gue lagi ini coba. Yang mana? Rekayasa. Ini ya. TI 127. Iya. Nah, ini, Bu. Oh. Sederhana sekali Pak Isan. TI Enterprise Resource Management. Bukan. Oh, TI 127. Iya, rekayasa perangkat lunak ini. Rekayasa perangkat lunak. Iya, bahasa Inggrisnya software engineering. Engineering. Oke. Pak Ihsan, kalau saya boleh ngasih input, sebaiknya Oh, ini PowerPoint langsung ya? ya PowerPoint-nya di transfer ke PDF aja, Pak. Jadi nggak PowerPoint karena kadang PowerPoint itu berat. Microsoft product is always have mahasiswa lebih Prefer untuk PDF ya. ya, Enggak. Oke. nggak terlalu gede lah kalau download Oke, PDF. oke. Aha. Kalau Wah, oke. kalau download PowerPoint, kadang mereka juga harus punya PowerPoint kan. Nah, kalau di handphonenya, misalnya kalau pakai handphone nggak ada PowerPoint, nggak bisa lihat. Tapi kalau di PDF, bandwidthnya lebih rendah daripada kalau kita punya PowerPoint. Jadi kayak Pak Irwan tuh, Pak Irwan bagus di save di PDF. Good job. Ini kayaknya dibuatnya mau kuliah baru dibuat nih kayaknya. Ya. Kenapa, Prof? Ini linknya dibuatnya pas mau kuliah apa gimana nih? Ini 2 jam Kalau sebelum link perkuliahan ya, nih. Prof. Nah, jadi kita modelnya gitu Bu, soalnya dari sononya minggu depan ngasih kuliah ini ya, gitu. Jadi ini Pak Ihsan bikinnya ya besok mau ngasih kuliah dibuat nih, gitu kayaknya sih. Enggak, kalau materi udah ada, Prof. Oh udah ada, kenapa ini sama tanggal 30 doang ini? Nah, emang diuploadnya begitu udah selesai penyampaian baru. Oh gitu, udah selesai baru diupload. Kalau misalnya dari PDF, saya ada buku e-book dan sebagainya kan, saya pakai Rogers Expressman kan. Nah, biasanya saya uploadnya melalui WhatsApp group karena lebih interaktif, Prof, kalau di WhatsApp group ya. Oh, interaksinya di WhatsApp bukan di e-learning. Oh, Jadi memang banyak tanya jawab dan sebagainya. Karena kemarin sempat e-learning Prof juga, kalau bisa dilihat draft 3 pun itu kan nggak ada yang submit. Cuma karena nggak e-learning lagi down, akhirnya saya alihkan lewat WhatsApp semua. Kayak link dari YouTube itu juga saya taruhnya di WhatsApp jadinya, karena lebih fast respon dibanding dari e-learningnya si Prof gitu. oh gitu Bu Meta. Jadi e-learningnya Pak Ihsan makanya WhatsApp rupanya. Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sih. Jadi sama aja itu. Sebenarnya kita bisa saling belajar ya kan. Pak Irwan bilang oke, WhatsApp pakai WhatsApp. Nah, Pak Irwan itu idenya Pak Irwan bisa dipakai tuh. Jadi bisa pakai WhatsApp. Kalau mau misalnya kita bilang oke, jadi anak ada pertanyaan apa? Harus ngisi pertanyaan maksimal setiap hari satu pertanyaan misalnya, atau setiap 2 hari satu pertanyaan. Nah, anak-anak biasanya kalau kita nggak kasih grade, biasanya mereka nggak mau ngerjain kan, jadi dikasih grade, dikasih Nilai tambah. iya, dikasih nilai tambah, dikasih poin. Jadi kalau kalian misalnya pertanyaannya cuma satu dapat 1 poin. Tapi kalau pertanyaannya 2 dapat 2 poin. Kalau misalnya ngejawab pertanyaannya teman, dapat ekstra 2 poin. Misalnya gitu. Saya dulu
waktu di University of Texas ngajar online, saya pakai Twitter. Nah, permasalahannya anak-anak nge-tweet itu jam 9 malam, jam 9 malam, jam 10. Jadi telepon saya jadi saya matiin karena bunyi terus, anak-anak nge-tweet terus. Nah, sebenarnya sih bagus, jadi model pakai WhatsApp bisa dipakai tuh Pak Irwan, karena jadi anak-anak bisa jadi punya ada aktivitasnya. Dan kalau Pak Ihsan sama Pak Irwan misalnya atau teman-teman yang lain ngasih poin, jadi mereka kan semangat gitu untuk ngerjain tanya jawabnya, ngerjain tugas misalnya. Itu salah satu caranya kita bikin anak-anak supaya mereka aktif. Nah, kalau bisa setiap minggu ada something happening gitu. Jadi kalau enggak, kita nggak tahu nih anak-anak pada lihat mata kuliah apa, jadi cuman bengong aja. Nanti waktunya kuis nggak ngerti karena jadi baca sehari, baca 2-3 minggu lecture dibaca sehari gitu. Jadi kan SKS Bu, scaffold dari pengetahuan dari mahasiswa itu, karena kalau kita nggak ngasih si arahan ya mereka pada nggak ngerjain apa-apa, biasanya kan gitu. Ya ini kayaknya Bu Tuti suaranya udah keluar. Ini ada Pak Fahmi juga. So. Bu Tuti, Pak Fahmi, Bu Tuti bisa ngomong? Tadi keluar sih. Nggak keluar sekarang suaranya. Hilang lagi. Suaranya hilang lagi. Nah itu Sudah muncul. Udah muncul. Muncul, suaranya muncul. Alhamdulillah, ya Allah. Ya Allah, pagi-pagi nggak ada suaranya, gimana sih? Apa Cuk. kabar Bu Tuti? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu Meta. Ya sehat sama. Terima kasih. Di sana lagi malam ya Bu? Di sini ya malam Mm-mm. jam 8.45. 8. Wish, udah waktunya tidur saya sih. Bu Tuti ngasih ngasih tahu ke Bu Meta dong, ngajar apa segala macam. Kalau bisa dikasih lihat kuliahnya sekalian. Oke, siap. Habis ini Pak Fahmi ya. Oke, saya sharing. Sedang join. Ini Pak Fahmi bisa keluar suaranya nggak ya? Nggak kedengeran. Oke, sudah terlihat Bu Lihat. Meta dan teman-teman? Keluar ya. Sudah ya. Oke, saya alhamdulillah dari semester lalu ya, udah beberapa ya. Di sini saya mengajar, pernah waktu itu arsitektur dan organisasi komputer yang praktek ya. Kemudian algoritma struktur data juga terkait teori dan praktek juga saya mengajar di semester 1. Kemudian yang sekarang saya sedang mengajar itu di semester 4 itu ada Big Data Analytics, kemudian ada statistika juga, baik kelas reguler maupun kelas karyawan. Gitu. Udah udah 2 tahun ini lah ya, alhamdulillah udah bisa join di TTS. Itu mengajar kurang lebih materinya ini. Jadi ada yang berulang kayak statistika kan sudah dua semester, angkatan yang pertama dan yang kedua. Saya mengajar statistika dan juga algoritma. Seperti itu Bu Meta. Dikasih lihat dikit aja, dikasih icip-icip ke Bu Meta cara materinya kayak gimana deh biar Bu Meta kebayang. Oke, kalau untuk yang statistika ya. Statistika. Nah, di sini saya buat announcement informasi bahwa nanti untuk perkuliahannya aturannya seperti apa ya. Memang ini masih sederhana ya, terkait regulasi ini. Kalau mengikut perkuliahan saya absensinya berapa persen ya penilaiannya, kemudian tugas, UTS dan UAS-nya ya. Nah kemudian
di sini saya pertama berikan modul secara keseluruhan selama 14 pertemuan ke depan untuk praktikum modul statistikanya. Nah, nanti per minggunya baru saya pecah-pecahkan by PPT, by presentasi gitu. Jadi wordnya ini secara praktikumnya yang mau diajarkan selama 14 pertemuan ke depan. Kemudian setiap minggunya pertemuan 1, pertemuan 2 ini saya buat per PPT gitu. Ketika ada nanti materi by YouTube ataupun video-video lain yang bisa diunggah, saya buatkan sini linknya. Jadi bagi yang tidak bisa mengikuti perkuliahan, saya bisa menyarankan untuk melihat video tersebut gitu. Nah, nanti di sesi yang ketiga, misalnya pertengahan sebelum UTS, katakan saya memberikan tugas. Nah, tugas ini saya berikan biasanya 1 minggu durasinya untuk pengerjaannya gitu. Untuk awal-awal saya membolehkan untuk bagaimana kalau berkelompok gitu, karena kan kalau individu memang tujuannya, kalau individu kadang suka males mereka buat, tapi kalau kelompok mereka juga bisa saling kenal satu sama lain juga ya. Saling kenal sama ngerjain temen biasanya sih. Iya. Kita nggak kerja temen. Ya, one man no. ya, kalau biasanya sama aja kalau di sini anak-anak kalau kita ada grup project, ada yang misalnya 3 orang, 2 orang yang ngerjain, yang satu cuman bengong aja, dapat nilai. Nah, waktu saya ngajar online yang ada grup projectnya, saya beri kayak survei gitu. Jadi 3 orang ini harus menilai 2 temennya. Nah, misalnya pertanyaannya nanti saya kirimkan deh pertanyaannya. Jadi misalnya apakah teman ini mengerjakan tugas, apakah teman ini hilang. Jadi ada beberapa pertanyaannya. Nah, kalau mereka dapat poinnya kurang dari X misalnya, nah nilainya saya kurangin gitu. Waktu itu ada yang protes loh, Bu, kenapa ini kok nilai saya dikurangin? Ya teman kamu bilang kamu nggak ngerjain apa-apa kok, ya jadi saya kurangin. Tapi kita harus jelaskan dulu upfront, ini peraturannya, jadi mereka nggak komplain, ini peraturannya. Jadi mereka tahu bahwa ini kalau di kelas saya ini peraturannya seperti ini gitu. Oke. Terus Bu Tuti juga kalau bisa di PowerPoint-nya di save untuk PDF, karena yang kalau downloadnya PowerPoint itu lebih gede bandwidth-nya daripada kalau mereka download PDF. Oke. Jadi di save aja ke PDF. Di convert bisa ya, nanti by slide-nya udah jadi PDF ya. Yes. Ya. Nah, kalau kurang jelas tuh Pak Irwan tuh tahu. Okay. So jadi kalau di sini apakah ada tugas untuk reading nggak untuk dari bukunya? Kalau untuk reading biasanya kita kan dari modul yang ini ya, yang by Word ya, di sini yang praktikum. Nah, itu nanti dari isi ini sebenarnya saya pindahkan ke PPT. Nah, by PPT ini nanti ketika ada latihan, ada tugas, saya buatkan file ya di sini untuk tugas, untuk mengumpulkan. Nah, nanti biasanya dari pertemuan ini kita misalnya ada source code ya, kalau ini kan kebanyakan praktek. Misalnya ada untuk bahas coding. Nah, di situ ada latihan, kemudian kita berikan latihan tersebut, kita cek satu-satu, kemudian kita berikan tugas. Nah, tugasnya itu nanti biasanya nggak jauh-jauh kan dari yang kita udah buat latihan tadi, tapi nanti mereka kembangkan sesuai dengan case yang saya biasanya membebaskan case-nya. Misalnya temanya ini kalian coba eksplorasi, saya lebih senang mereka
yang bereksplor, misalnya tugas katakan misalnya untuk mencari teknologi yang sedang hits saat ini, kemudian mereka buatkan kalau poin tugasnya misalkan mereka ngumpulin cuman by paper aja, mereka nggak modifikasi, misalnya ada yang buat video, ada yang sampai diupload ke YouTube, itu biasanya nilainya saya bedakan. Jadi sesuai dengan eksperimen mereka, jadi saya nggak membatasi harus gini ya A B C D dengan gaya saya misalkan. Biasanya saya nggak kayak gitu, saya lebih menyerahkan ke mereka mau case-nya apa, karena ketika saya bilang coba ya case-nya ini ya gitu, kadang mereka nggak ngerjain gitu kan, oh Bu ternyata sulit, oh ternyata susah dicari resource-nya dan lain-lain, kadang kayak gitu mereka jawabannya. Akhirnya ujung-ujungnya pas saya cek nggak ngerjain gitu kan, akhirnya saya bebaskan. Nah mereka jadi kan minatnya banyak tuh, oh saya pengen eksplorasi ini Bu, saya pengen eksplorasi ini, saya pengen eksperimen soal teknologi ini gitu. Nah itu mereka malah lebih giat, hampir 90% yang mengumpulkan itu lebih banyak gitu. Good idea. Jadi Ono bisa bikin Google Meet link enggak ini karena ini 10 udah mau habis. Iya, mau ditendang kita. Mau saya atau Pak Ihsan? Pak Ihsan lebih sakti loh sebenarnya dia. Pak Ihsan yang sakti, ayo bikinin. Pak Ihsan yang asli ya. Ditaruh di chat deh. Oke. Nah, ini saya bikinin dulu. Saya izin live dulu bentar ya. Oke. Ya Bu Tuti, itu ide yang bagus itu diberikan kesempatan untuk mahasiswa memilih tema-tema yang mereka inginkan. Ini perkuliahannya 100% online atau ada perkuliahan tatap muka? Kalau untuk saat ini ya, kalau semester lalu kita masih 100% online. Kalau semester ini kita udah hybrid ya, bisa datang ke kampus sama bisa by online. Itu kalau sifatnya praktikum emang enaknya tuh selalu di lab. Cuman kita lihat sikon juga, ada beberapa mahasiswa juga kan yang ada di luar kota gitu ya. Jadi ini lagi kita cari win solutionnya juga. Kalau untuk di saya enaknya nanti mungkin yang di luar kota tetap ikut PJJ ya, untuk pembelajaran jarak jauhnya. Jadi yang dekat, area terdekat mahasiswanya bisa join ke kampus, bisa datang. Oh iya, itu tuh Bu Meta, itu sempat jadi concern saya juga tuh. Jadi kan kita ada kelas karyawan ya Bu Meta. Jadi kalau kelas karyawan kan otomatis dia udah ada experience di tempat dia kerja tuh. Jadi otomatis dari segi ketika saya mengajar, otomatis skill mahasiswanya itu udah ada perbedaan tuh, ya kan? Ada yang udah ahli, udah ada yang jago gitu kan, ada yang udah nggak tahu sama sekali, ngeblank. Nah ketika ibaratnya saya ngajar, saya buat tugas itu kan akan jadi gap tuh kan. Yang udah bisa atau udah jago mah ya dikasih gitu akan amat sangat mudah gitu kan, easy gitu kan. Tapi buat yang baru sama sekali kan dia ya bakal amat sangat sulit gitu, kebalikannya. Nah itu jadi concern juga tuh ibaratnya, jika saya kasih yang satu yang anggap kemudahan itu terlalu ini, yang satu juga ya buat batasan dia, ya menurut saya ini udah levelnya dia gitu ibarat. Nah itu ketika dalam ini mahasiswa enaknya gimana tuh? Jadi kita biasanya tergantung dari course yang kita ajar kan. Nah biasanya kalau saya mulai dari student learning outcome. Jadi learning outcomes-nya apa yang akan dicapai dari by the end of the course, what kind of a knowledge and skills that you want them to have. Jadi kalau skills-nya itu tergantung, udah ditentukan oleh pengajar. Nah, kalau misalnya kita punya mahasiswa yang levelnya udah lebih, ya udah dia akan dapat A. Tapi kalau kita
catch up, trying to meet their requirements, nggak ada habisnya gitu. Ya, kerjaan Pak Irwan juga jadi lebih sulit. Jadi kita harus selalu set up dari awal itu di student learning outcomes-nya apa yang tujuannya dulu, tujuannya dari course ini apa skills yang akan di mahasiswa peroleh dari kalau mereka selesai passing the course. Nah, jadi again kalau kita tergantung dari mahasiswa jadi individu,